Impact Kids. Halo, selamat pagi anak-anak. Senang sekali kita bisa berjumpa lagi dalam Impact Kids. Apa kabarnya hari ini? Wah, Ibu Lili lihat satu persatu semua anak sudah siap dengan Alkitabnya. Yuk, sebelum kita mulai, kita berdoa dulu bersama-sama ya. Lipat tangannya, matanya ditutup. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur Tuhan untuk pagi yang indah ini. Matahari bersinar dengan cerah dan kami bersyukur Tuhan karena kami sudah dapat bangun dari tidur kami yang nyenyak. Saat ini kami siap Tuhan untuk dapat bersama-sama belajar dari firman Tuhan. Tuhan tolong kami agar kami dapat mengerti maksud Tuhan dan kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, Bu Lili mau tanya dulu nih sebelum kita baca Alkitab. Apakah anak-anak di sini punya teman atau keluarga yang sedang sakit? Tapi sakitnya nggak sembuh-sembuh. Kita sudah berdoa, kita sudah datang ke dokter. Wah, tapi dia tetap sakit. Mungkin kamu bertanya ya di dalam hati, kok Tuhan tidak menyembuhkan secara langsung? Nah, tapi seberapapun besar penderitaan misalnya karena sakit atau apapun juga tidak akan berlangsung selamanya loh. Karena nanti kesakitan itu akan berubah menjadi kemuliaan. Nah, kita mau tahu dari mana? Yuk kita baca sama-sama dari kitab Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-18. Roma 8 ayat yang ke-18. Yuk kita baca sama-sama. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Wow, apa ya ini ya, penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan pada kita. Dengarkan dulu nih, ada cerita. Satu anak laki-laki saat itu sedang membuat PR dengan asiknya. Lalu dia mau bertanya pada papahnya. Papahnya sedang duduk sebelahnya. Papa tahu nggak ya binatang tikus yang besar? Bapak tahu apa itu? Lalu bapaknya menjawab, saya tahu, berang-berang itu tikus yang besar. Seperti ini nih, seperti ini, besar sekali. Wah, kata Jerry anaknya. Wah, kata Jerry, pasti berang-berang mau kalau dia disebut binatang tikus yang paling besar. Tapi ada yang lebih besar lagi. Kata papanya, apa? Namanya kapibara. Nah, seperti ini Pak, kapibara. Wah, dia adalah pengawal hewan pengerat yang sangat besar. Saya saat ini sedang belajar di sekolah. Kata papanya, coba ceritakan tentang kapibara itu. Ya, lalu Jerry bercerita. Kapibara itu adalah tikus yang besar. Dia tinggal di Amerika Selatan dan beratnya bisa sampai 70 kg. Wah, kata bapaknya, besar sekali. Wah, kata Jerry, tapi dia bisa menyelam 5 menit selama 5 menit di dalam air. Hebat sekali, kata bapaknya. Dan dia juga bisa makan apa saja. Wah, pokoknya binatang itu hebat. Wow, Tuhan menciptakan kapibara dengan sangat hebat ya. Tapi lalu Jerry mulai bertanya, kenapa ya Allah bisa menciptakan binatang yang hebat seperti kapibara? Bisa makan apa saja, bisa hidup di dalam air menyelam selama 5 menit dengan tanpa bernafas. Hebat sekali binatang itu ya, katanya. Dan Jerry mulai bertanya, tetapi kenapa Allah membiarkan papa tetap sakit? Papanya Jerry saat itu lumpuh. Dia tidak dapat menggerakkan tangannya, dia tidak dapat menggerakkan kakinya, dia hanya dapat duduk di kursi roda. Ya, lalu ayahnya memeluk Jerry. Jerry, ayah tahu kamu saat ini sedang bergumul dengan kesehatan ayah. Ayah tidak dapat berjalan, ayah tidak dapat melakukan aktivitas seperti biasa dengan normal. Tapi Allah punya maksud yang hebat. Karena ketika kita bersandar kepada Allah untuk melewati ini, Tuhan akan menolong kita. Tapi ini tidak adil ayah, kata Jerry. Ayah tidak dapat melakukan semuanya seperti ayah-ayah yang lain. Saya sudah berdoa, saya pengen ayah sembuh.
Nah, kata papanya, ketika kamu sudah berdoa, Tuhan mendengar doa kamu. Ayah tahu, kamu pasti berpikir ayah tidak mampu melakukan apa-apa. Tapi sesungguhnya Allah kita tidak pernah gagal. Yuk kita buka sama-sama lagi dalam kitab Yohanes. Yohanes 16 ayat 33. Bisa sama-sama ya. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia ini kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Nah, di dalam Alkitab juga dikatakan bahwa kamu akan memperoleh damai sejahtera. Ketika kita berdoa pada Tuhan, kita percaya bahwa Tuhan akan memampukan kita melewati semua ini. Wah, akhirnya Jerry mulai berkata pada ayahnya, ya, saya akan berusaha supaya saya dapat percaya seperti yang Alkitab katakan bahwa Allah akan memampukan kita semua untuk melewati ini. Nah, bagaimana dengan kalian anak-anak? Apakah anak-anak pernah berpikir ketika mengalami kesulitan yang besar, anak-anak berpikir, apakah Tuhan bisa menolong saya? Apakah ketika saya melewati ini, apakah Tuhan akan beserta dengan saya? Ketika saya mengalami kesulitan ini, kok Tuhan tidak ada ya di sekitar saya? Mungkin anak-anak pernah berpikir seperti itu. Tapi kita belajar pada pagi hari ini. Dalam cerita yang tadi, Allah juga bisa menciptakan kapibara, tikus yang besar itu untuk dapat bertahan hidup. Dia bisa hidup dengan hebat karena Tuhan menciptakan dia. Apalagi dengan kita adalah anak-anak Tuhan. Tuhan pasti akan memperhatikan kita. Tuhan sudah mengirimkan anaknya, yaitu yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus, untuk mati dan untuk bangkit lagi. Untuk apa? Untuk menyelamatkan kita semua. Ketika kita yang saat ini suka melakukan kenakalan, suka berbuat dosa, suka tidak taat kepada papa, mama. Tapi kita harus yakin dan percaya, ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita bisa melewati setiap kesulitan kita. Asal jangan lupa apa? Tetap berdoa. Yuk sekarang kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan untuk firman-Mu pada pagi hari ini, untuk cerita begitu ajaibnya Tuhan menciptakan binatang yang hebat. Kami yakin dan percaya Tuhan, ketika kami mengalami masalah, ketika kami mengalami kesulitan, Allah akan mampu menolong kami melewati segala sesuatunya itu. Karena ada Allah Tuhan yang beserta dengan kita dimanapun dan kapanpun. Terima kasih Tuhan, Tuhan tolong kami pada saat hari ini untuk kami dapat melakukan kegiatan kami dengan pertolongan Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih anak-anak sudah dengan setia mengikuti Impact Kids. Tuhan Yesus memberkati. Impact Kids.